Penyanyi, produser musik Melly Goeslaw tampil makin menglingi lewat sejumlah potret terbarunya yang tersebar di jejaring maya. Tak hanya makin langsing, setelah sukses menurunkan berat badan, istri Antuhut itu juga terlihat tirus di bagian wajahnya. Perubahan fisiknya itu tentu saja membuat orang takjub. Foto itu beredar saat dirinya mendapat hadiah dari Irfan Hakim berupa kucing berjenis Bengal lantaran tengah berulang tahun. Melly yang berbalut sweater ungu dipadu dengan kupluk krim tampak berbeda. Keberhasilan Melly dalam menurunkan berat badan hingga 30 kg itu benar-benar menjadi sorotan. Banyak warganet yang memuji, namun tak sedikit yang mengkritisi penampilannya lantaran terlalu kurus dan terlihat lebih tua. Sebagian warganet justru merasa lebih senang melihat Melly agak cabi dengan wajah yang lebih fresh. Melly memang begitu totalitas menurunkan berat badannya. Ia juga sempat melakukan operasi bariatrik dan masih memiliki target turun agar berat badannya ideal. Padahal dengan berat badan yang sekarang, Melly kabarnya sudah mengenakan celana dengan ukuran 27 dan ukuran baju size XS. Lantas, apa tanggapan Melly dengan berat badan yang kian menyusut dan menuai pro dan kontra di kalangan warganet? Lantas, benarkah setelah operasi, pola makan Melly benar-benar berubah total? Di tempat terpisah, Cynthia Mariska, pemeran Habibah di sinetron Amanah Wali 6 melebarkan sayap karirnya ke industri bisnis. Dalam bisnis, ia memilih membuka coffee shop di kota kelahirannya di utara Jakarta. Meski terbilang baru dalam bidang bisnis, namun ia membuat konsep yang cukup menarik. Dengan konsep bangunan industrial dipadu dengan beberapa pohon membuat kedai kopinya cukup nyaman. Dan kemarin, tim Gospot untuk kali pertama berhasil mengintip pembukaan kedai kopi miliknya. Halo, assalamualaikum semuanya. Aku Cynthia Mariska. Kali ini salah satu hari yang menyenangkan buat aku karena kenapa? Tepat banget hari ini coffee shop aku buka. Wih, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Kalian pada kepo nggak gimana bentukannya? Ini salah satu coffee shop yang bisa diandelin di Jakarta Utara. Ini bagian bawahnya, bisa dilihat. Ya, hari ini grand opening, lagi banyak teman-teman aku juga. Kebetulan kalau hari ini aku ngundang komunitas Vespa. Ini keluarga Vespa aku lah di Pervespaan Jakarta. Ini keluarga aku. Nyebelin. Ini Anugarin artis iklan. Artis iklan, ini artis Vespa juga. Banyak artis Vespa di sini kebetulan ya. Semoga Rutara ini menjadi ruang buat masyarakat luas, terutama anak-anak Priuk buat bisa jadi berkembang. Di sini kita bisa brainstorming lain-lain dan bisa bertukar pikiran lah satu sama lain. Yang biasa main di selatan bisa main di sini karena kita ngejual di sini tuh gak cuma place tapi juga taste. Wanita yang gemar dengan kendaraan roda 2 itu dirasa sangat cocok memilih bisnis kedai kopi. Apalagi ia berada dalam satu komunitas skuter. Bisa dibilang, kedai kopinya itu bisa menjadi tempat nongkrong para komunitas biker untuk kongko usai touring. Sebenarnya kalau ide coffee shop ini berkembang sih dari warkop. Kita cuma punya warkop satu petak kecil gitu, terus berkembang alhamdulillah di tahun pertama berkembang jadi coffee shop 2 lantai, bukan coffee shop ya, warkop 2 lantai sampai akhirnya alhamdulillah ada rezeki lagi, ngembangin lagi dan hasilnya ini Rutara ini coffee shop, akhirnya dari warkop menjadi coffee shop gitu. Ada beberapa tempat cuma kalau itu aja kan kayak kayaknya harus ke selatan lagi, ujung-ujungnya banyak banget kayaknya orang-orang utara yang pergi jauh-jauh ke selatan karena masih sedikit tempat yang bisa dibilang kok anak zaman sekarang estetik ya. Nah akhirnya keresahan aku ini aku tuangin lah di si Rutara ini, Ruang Utara. Tempat ini tuh bukan sekedar tempat nongkrong aja,
semoga tempat ini juga bisa menjadi ruang berkolaborasi. Intinya anak muda utara, aku support banget buat mereka yang emang pengen ngerjain konten atau emang pengen ngembangin usahanya. Semoga tempat ini juga jadi ya banyak numbuhin semangat baru, kreativitas baru, dan semoga ruang ini juga penuh menjadi ruang keberkahan lah gitu. Amin. Kalau coffee shop ini kan aku sama kakak ya. Aku sama kakak, kita bertiga sama suaminya gitu bikin ini ya. Harapannya yang tadi lah, ngembangin usaha dari warkop 2 lantai. Alhamdulillah sekarang coffee shop 2 lantai. Usai memperlihatkan sudut demi sudut ruang paling nyaman, Cynthia pun mencoba meracik kopi yang menjadi andalan di kedai miliknya. Namun menariknya, meski memilih bisnis kopi, sejatinya Cynthia bukan seorang penikmat kopi. Bahkan saat mencoba kopi espresso, ia terlihat kepahitan saat disuguhkan oleh barista, lantaran ia tak kuat dengan rasanya yang sangat kuat. Sekarang ditantang nih sama teman-teman MNC buat bikin kopi. Gue gak bisa. Gue biasanya ngadu kopi, Star. Gitu. Kalau jagoan santai aja. Ini mau bikin kopi apa nih kira-kira? Hah? Ini best produk kita nih, produk unggulan kita namanya Karo Latte. Ini gini nih, ini saya belajar di SD. Gak sih sebenarnya. Enak ya? Gak usah ngeremehin lu, bagus. Gue jago. Resepsi dia pasti ada. Oh, pasti dong. Oke, sekarang kita masukin sambil shoot muka biar manis. Iya benar ya. Oke, di situ sushi mama saya alias susu sapi. Oke. Di situ terakhir ini best recipe kita. Nah, ini gelas kimia ya. Oke. Rasain. Coba lu dulu. Iya. Coba rasain. Asik deh. Asik ya? ya? Asik. Bentuknya aja udah. Cobain beneran. Jangan coba beneran makanya. Bagus lu, gua asam lambung gua bilangin mama gua lo ya. Untuk urusan karir di industri hiburan dan bisnis cukup melejit, namun berbanding terbalik dengan urusan percintaan. Meski sebelumnya sempat diisukan menjalin kasih dengan El Rumi, Putra Ahmad Dhani dan Maya Estianty, namun sejatinya Cynthia sudah memiliki pasangan. Sayangnya, belakangan hubungan mereka harus kandas di tengah jalan. Lantas benarkah Cynthia merasa iri melihat para sahabat seumurannya yang sudah menikah, sedangkan dirinya harus gagal dalam urusan asmara? Kalau asmara sebenarnya baru kandas. Enggak. Udah aku emang gak kelihatan aja pacaran, cuma stay private. Oh, jadi kalau sekarang lagi asik sendiri aja, lagi kesini sendiri, kesitu sendiri, tapi bukan berarti merasa kesepian. Ngalir aja. Alhamdulillah ngalir aja. Kalau emang ada ya ayo gitu, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Semenjak pulang umroh ngeliat yang satu rombongan umroh udah pada nikah masih muda, itu kayak apa harus gue nikah gitu ya. Ada, cuma yang nggak terlalu ditarget.